Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kebetulan memang saya beberapa 2 hari yang lalu ya kemarin lusa di telepon dengan Mas Ari Lasso. Dia menceritakan beberapa hal terkait dengan masalah ini. Sebenarnya saya nggak terlalu yang ngikutin selewatan aja, tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Tapi mohon maaf nanti nggak bisa semuanya saya ungkapkan, tapi dia menceritakan dari A sampai Z lah ya, background di belakang dan sebagainya. Tapi pada intinya begini, masalah ini bukan masalah sih sebenarnya, menurut saya ini bukan masalah. Jadi pada saat itu ya, konteksnya pada saat ini saya dengan Mas Ari Lasso itu sudah berteman, bersahabat lama banget gitu ya. Nah, kemudian biasa kita sering ketemu ya, dengan Mas Dani juga tentunya ya, kita sering ketemu, sering ini banyak kecocokan, ngobrol-ngobrolin masalah lain ya. Tentunya mungkin suatu kehormatan bagi saya, beliau menuju kami dari HMB Law Firm, dari Hendal Samoro Partners. Saya memang sebenarnya udah nggak fokus lagi di masalah-masalah entertain artis gitu ya. Cuman karena artisnya legend ya terpaksa saya ya mau nggak, dan teman lama ya udah kita harus bantu, namanya teman seperti itu. Nah yang kedua gini, jadi inti daripada yang kenapa Mas Ari menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya ini lebih kepada adanya suatu statement yang dikatakan oleh saudara AT ya, AT kan ya, jangan Ade, kalau Ade nanti nanti kan, saudara AT yang mengatakan bahwa ketika Mbak Derly menghubungi saudari AT untuk ya mungkin ada klarifikasi atau minta maaf, saya kurang tahu ya, dia mengatakan bahwa nggak usah bicara sama saya ya, bahwa bicara saja dengan hubungi saja pengacara saya karena hal ini sudah saya tempuh jalur hukum ya. Nah oleh karena itu dalam konteks tersebut ketika sudah masuk ke jalur hukum ya, tentunya Mas Ari memerlukan advice ya kan, kemungkinan memerlukan bantuan hukum ke depannya ya, untuk kita kasih advice, kita dampingi atau dan lain sebagainya. Jadi konteksnya itu sebenarnya ya, konteksnya itu. Jadi tapi yang kedua, kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Nah kita juga butuh habis dari sini mungkin kita akan cek apakah benar-benar sudah dilaporkan atau belum, karena ini dua konteks yang berbeda. Nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa sampaikan ke kita juga kalau ada info udah dilaporkan apa belum, akan atau sudah. Ini kan dua hal yang berbeda, dan itu ketika hal itu sudah disampaikan ke publik ya kan oleh saudari AT ke publik, dan itu juga ada konsekuensi hukumnya untuk beliau tentunya kalau dia ternyata pada saat memberikan statement mengatakan sudah melaporkan tapi ternyata belum. Ya, itu satu ya kan ya, jadi oleh karena itu, tapi yang ketiga bahwa kehadiran ditunjuknya atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Nah, mungkin Mas Ari tahu karakter saya yang bukan lawyer pansos, ya kan? Ingin bahwa semua ini diselesaikan, semua itu saya punya style bahwa kita lebih kepada hal yang sifatnya goal, pada suatu hasil, dan oleh karena itu jangan sampai kami tidak ingin bahwa
datangnya atau hadirnya seorang lawyer malah menambah polemik. Itu bukan tipe saya. Jadi yang saya mohon maaf teman-teman, kalau mau ke saya pengen bikin berita yang lebih panjang, press con terus segala macam, bukan tipe saya. Jadi ini mungkin press con pertama, bisa jadi ini mungkin press con yang terakhir. Jadi kita akan fokus ke masalah hukum jika memang ada masalah hukumnya. Jadi lebih ke arah situ, ya. Jadi kita saat ini bersikap defensif apabila dan berjaga-jaga apabila memang ada upaya hukum yang dilakukan oleh saudari AT terhadap Mbak Derly mungkin, ya. Dan tentunya wabil khusus kepada Mas Ari tentunya akan masuk ke dalam pusaran itu kan, gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Jadi dari saya mungkin intinya itu. Dari intinya itu kita akan lihat ke depannya bagaimana kami akan bekerja secara profesional, tidak mau berpolemik, ya. Paling nanti ya spill-spill 1-2 lah di medsos saya. Ya, apabila ada Mas Ari pengen sesuatu tentunya, tapi kami akan memberikan advice yang baik bahwa kita merasa Mas Ari sebagaimana kita ketahui sudah berkiprah sejak tahun let's say 91 sampai sekarang udah berapa puluh tahun, ya. Dia adalah, bisa kita kategorikan, dia adalah seorang legenda hidup saat ini, ya. Penyanyi dari solo dan penyanyi dari sebuah band besar, salah satu band besar mungkin yang terbesar di Indonesia. Tentunya ngurusin masalah gini menurut saya terlalu kecil terlalu remeh. Dan ini tanda kutip kita patut menduga, ya siapa sih, ya, mau laki atau perempuan yang tidak ingin dikaitkan dengan seorang Ari Lasso. Nah, kan begitu kan? Tentunya ingin dikaitkan gitu kan. Saya nggak ngomongin di pansos ya, disclaimer dulu, tapi saya cari bahasa yang lain. Nah, gitu kan. Tentunya semua pasti ingin gitu loh dikaitkan seolah-olah Mas Ari, kalau ada stigma bahwa seorang legenda Ari Lasso dikaitkan dengan seorang wanita, tentunya derajat wanita ini akan naik kan gitu, ya kan. Nah, kami menyarankan kepada Mas Ari ngapain diladenin gitu loh, biar kita aja yang ladenin lah, tapi dengan cara yang tepat. Karena ya sebagaimana kita ketahui, ya, dunia entertain itu hal yang biasa, ya, dimana perputaran informasi yang begitu cepat, ya, orang gampang naik kemudian gampang hilang juga, ya. Mungkin ini salah satu beda dengan saya sudah 25 tahun kebetulan di entertain. Mungkin yang lama-lama juga udah tahu sama saya, ya. Kalau yang lama-lama kita udah tahu bahwa salah satu cara instan untuk menjadi populer pada saat ini, ya, dengan cara-cara seperti ini. Kalau zaman dulu kan dia harus ikut apa, kompetisi apa, cara instan seperti itu, ya. Tapi kita hanya patut menduga seperti ini. Saya tidak merujuk kepada siapapun itu, bahwa ini fenomena yang terjadi, ya, secara umum, tidak merujuk kepada saudari AT, tapi ini fenomena yang terjadi yang ingin coba tugas kami untuk mencoba mencerdaskan masyarakat bahwa tidak semua hal-hal yang sifatnya entertain itu seharusnya mendidik, ya, gitu. Jadi lebih ke arah sana, ya. Dari saya mungkin sekian. Bang, ada kerugian apa dari Mas Ari sendiri, Bang, yang akhirnya menelpon Abang untuk minta bantuan? Sebenarnya gini, ya, ceritanya sebenarnya dia lebih curhat aja ke saya. Ya, saya juga sebenarnya kan masalahnya awalnya nggak tahu persis, ya. Ya cuman dengar saya komen-komen kan gitu kan, habis saya ini cuman dia sedikit terganggu, ya mungkin karena dengan ada dia memang tentunya dalam hubungan dengan Mbak Derly mungkin ada pasang surut, itu wajar, ya kan, biasalah, ya kan, semua juga kita pernah melakukan. Kemudian Mas Ari termasuk orang yang sangat selektif dalam memilih pasangan kan gitu kan, sangat selektif, bisa dikatakan saya nggak perlu sebut, itu bisa hitungan jari dia memilih pasangan, ya kan, memilih pasangan. Ini untuk jatuh cinta itu dia
sulit nih. Kok gue jadi kayak jubirnya ya, ya kan, kayak masalah hukum. Tapi intinya gitu. Jadi dia ceritakan semua masalah ini segala macam, tapi mengerucut kepada hal yang sifatnya tugas pokok saya adalah untuk membackup wabil khusus kepada Mas Ari apabila memang nanti ada masalah-masalah hukum ke depannya. Ya kalau dari pihak-pihak lain pengen mengembangkan ini segala macam, ya kita coba perkecil, ya kan. Jangan sampai diperbesar, ya kan. Jangan sampai menguntungkan orang-orang lain, nah kan gitu kan. Mas Ari nanti malah downgrade, yang ini naik kan gitu. Itu yang sebenarnya ngapain Mas? Nggak untung lah buat Mas Ari kan gitu kan. Dipanjat-panjatin untuk orang lain gitu loh. Butuh tim kuasa hukum tadi sudah jelaskan di awal ya kan, karena di sana sudah mengatakan bahwa ini sudah dilaporkan ya tentunya dia harus cari kuasa hukum dong ya kan gitu kan. Apakah itu ntar Mbak Derly juga akan kita kita dampingi atau tidak, itu kita lihat perkembangannya. Tapi kalau triggernya itu kan itu juga udah ada di medsosnya Mas Ari kan tentang masalah itu. Nah, apa lagi pertanyaan tadi? Alasannya mungkin untuk mencet tuh hilaf atau iseng atau gimana? Gini ya, saya gini aja, simpelnya bahwa pada saat itu ini udah masuk ke itu sih sebenarnya ya. Wartawan pintar-pintar juga sih kalau ya, pokoknya intinya sebenarnya ada kesalahpahaman di situ. Ada kesalahpahaman pada saat handphonenya terinstall tuh. Terinstall jadi hilang semua, kemudian dia nggak tahu ini siapa-siapa. Ya kemudian biasa Mas Ari bukan hanya dengan laki-laki atau juga perempuan, ya biasa dia dengan itu orangnya kan memang ramah kan ya, gitu biasa aja. Memang dia dan diakui memang dia ngecek pertama mungkin ini siapa sih kan gitu kan, atau apa kan gitu kan. Saya nggak ngerti ya kan kalau masalah itunya. Sebenarnya ada sih kalau itu, tapi kita nggak ngerti. Memang poinnya ngecek pertama kali, tapi di garis bawahi itu bukan flirting atau goda atau menggoda, nggak ada sama sekali. Cuman mungkin Mbak Derly kemungkinan besar ya patut diduga mungkin salah paham karena ada di situ. Lagi ada di situ ya Mas Ari kasih aja handphonenya, ambil aja biasa aja, silakan. Jadi segala macam mungkin. Nah, ada perempuan patut diduga mungkin biasanya reaksional. Biasa kan perempuan menggunakan hati dibanding logika. Gitu. Jadi lebih impulsif gitu ya. Jadi hal-hal yang biasa aja kayak gitu aja. Ya mungkin terjadi percakapan ada voice note atau apa kan seperti itu. Yang terakhir dinyatakan bahwa putusnya Mas Ari dengan Mbak Derly itu karena saudari Ati, ada klaim seperti itu. Nah itu sangat mengganggu karena nggak, jadi orang ini ya tidak semengganggu itu sebenarnya, ya kan, tidak semengganggu itu sebenarnya untuk ya. Saya nggak bilang dia nggak worth it ya untuk hubungan mereka berdua. Di awal mungkin iya, karena ada reaksi di awal itu, karena ada chat pertama, kemudian ada reaksi itu segala macam. Tapi itu case close. Nah, kemudian kan panjang nih. Panjang. Safari gitu kan, safari kayak gitu. Nah, kemudian ada patut juga ada unsur mengklaim bahwa putusnya Mas Ari sekarang karena si ini enggak. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Itu yang saat ini mungkin mengganggu. Gitu loh, ya kan. Menurut ya udahlah, nanti kalau ngomong terus salah lagi saya kan. Udah cukup.